Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya kita sudah membahas materi tentang limit fungsi aljabar, maka kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Tapi lagi-lagi saya akan selalu mengingatkan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Oke, kita mulai membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Dalam peta konsep sebelumnya sudah dikasih gambaran untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, maka menyelesaikannya dengan cara mengarahkan atau memanipulasi persamaan fungsi tersebut ke dalam bentuk sin X per X yang nilainya sama dengan 1, X per sin X yang nilainya juga sama dengan 1, atau tangen X per X yang nilainya 1, atau X per tangen X yang nilainya sama dengan 1. Tapi bentuk yang disebut nilainya sama dengan 1 ini, sin X per X, bukan cuma bentuknya sin X per X gini aja. Tapi misalnya seperti ini, sin X tambah 1 per X tambah 1, ini nilainya juga sama dengan 1. Lihat, sudut dari perbandingan trigonometrinya sama dengan bentuk aljabarnya. Ini sin X per X, berarti kalau X dengan X. Berarti kalau di sini sin X tambah 1 per X tambah 1. Kalau bentuknya seperti ini nilainya yang sama dengan 1. Atau, nih, A dikurangi B per sin A dikurangi B. Bentuk aljabar dan bentuk sudutnya sama. Kalau bentuknya seperti ini yang nilainya sama dengan 1. Atau tangen X kuadrat per X kuadrat. Sama kan? Maka ini nilainya 1. Atau A kuadrat dikurangi A tambah 5 per tangan A kuadrat dikurangi A tambah 5. Ini perbandingan aljabarnya sama, bentuk sudutnya sama, ini yang nilainya 1. Contoh soal. Limit X mendekati 0 untuk fungsi sin 2X per tangan 4X sama dengan. Kita akan mengarahkan, memanipulasi persamaan fungsi ini menjadi bentuk sin X per X, karena di sini ada sin, dan X per tangan X, karena di sini ada tangan. Kan kita nanti akan arahkan jadi sin 2X per 2X, itu yang nilainya 1 kan? Atau 4X per tangan 4X, itu yang nilainya 1. Berarti kita butuh 2X dan butuh 4X. Manipulasi, munculkan bentuk 2X dan 4X tadi, tapi tidak mempengaruhi nilai. Operasi yang tidak mempengaruhi nilai adalah mengalikannya dengan 1. Apapun kalau dikalikan dengan 1, nilainya sama dengan bentuk itu sendiri. Kalikan dengan 1, tapi satunya tampilannya bukan 1 seperti angka 1 gini. Misalnya, tampilannya A per A itu kan 1. Atau X kuadrat per X kuadrat itu kan 1. Karena kita butuh 2X, maka tampilkan nilai 1 itu dalam tampilan 2X. Berarti kita kalikan dengan 2X per 2X. 2X per 2X 1 kan? Jadi sin 2X per tangan 4X dikali dengan 2X per 2X tidak akan mempengaruhi nilai sin 2X per tangan 4X ini. Karena dia dikalikan dengan 1. Apapun bila dikalikan dengan 1 nilainya adalah bentuk asli itu sendiri. Dah, kita butuh 2X. Maka munculkan 1 dalam wujud 2X per 2X.
Kita juga butuh 4X. Tampilkan 1 dalam wujud 4X per 4X. Kalau kita sudah punya, maka kita tinggal kumpulkan. Sin 2X pasangkan dengan 2X. Akan kita peroleh limit X mendekati 0 sin 2X per 2X. Sin 2X pasangkan dengan 2X yang di bawah. Kemudian dikali 4X per tangen 4X. Ini 4X yang di atas pasangkan dengan tangen 4X yang bawah. Berarti sisa 2X yang atas dengan 4X yang bawah. Pasangkan dia. Jadinya 2X per 4X. Kenapa bisa dipisah begini? Karena ini bentuknya perkalian. Boleh tukar tempat. Perkalian bisa berlaku hukum komutatif kan? 2 kali 3 kali 4 kan sama dengan 3 kali 4 kali 2 sama dengan 4 kali 2 kali 3. Nggak mempengaruhi nilai. Kalau udah seperti ini ya tinggal dibereskan. Sin 2X per 2X itu 1. Kan udah sama bentuknya. Ini sudutnya dengan bentuk aljabarnya udah sama. Ini 1. Ini 1. 2X per 4X. X dibagi X dibagi X1. Sama-sama dibagi 2. 2X sama 4X sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2. 2. Maka kita peroleh 1 dikali 1 dikali 2 per 4. Ini sin 2X per 2X itu 1. 4X per tangan X itu 1. 2X per 4X itu 2 per 4. Kalau dikalikan 2 per 4 kali 1 kali 1 sama dengan setengah. Oke, saya tambahin contoh soalnya. Limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat X per 2 dibagi X per sin X. Berarti kita butuh nanti bentuk X per 2X. Tapi kita jabarkan dulu. Sin kuadrat X per 2 itu kan artinya sin X per 2 dikali sin X per 2. Sin kuadrat X per 2 itu artinya sin X per 2 dikali sin X per 2. Karena yang kuadrat sinnya. 2-nya tetap, sin kuadratnya kita jabarkan. X per sin X-nya tetap. Nah, sekarang kita akan membutuhkan bentuk X per 2. Supaya nanti sin X per 2 ini per X per 2. Ini juga kita butuh sin X per 2 ini kita butuh X per 2 per 2. Per X per 2. Munculkan. X per 2 per X per 2 kan 1. Nah, yang ini untuk pasangan yang ini. Untuk pasangan ini kita butuh X per 2 lagi. Munculkan lagi. X per 2 per X per 2. Kemudian untuk sin X ini kita butuh X. Karena kita nanti butuh X per sin X. Munculkan X per X. Sesuai kebutuhan munculkan. Gunanya untuk memanipulasi bentuk aljabar tanpa mengubah nilai. Lanjutkan. Menjadi 2. Nih 2-nya taruh keluar. Sin X per 2 pasangkan dengan X per 2 ini. Jadinya sin X per 2 per X per 2. Sin X per 2 ini pasangkan dengan X per 2 yang kedua ini. Jadinya sin X per 2 per X per 2. X ini pasangkan dengan sin X. Jadinya X per sin X. Maka yang tersisa X per 2 yang atas, X per 2 yang bawah, X yang di depan sin ini, dan X yang di bawah ini. Kumpulkan sisanya. X per 2 kali X per 2 per X kali X. Tinggal diselesaikan aljabarnya. Jadinya 2 kali 1
Sin X per 2 per X per 2, 1. Sin X per 2 per X per 2, 1. X per sin X, 1. X per 2 kali X per 2 jadinya X kuadrat per 4. Nih. X kali X jadinya X kuadrat. Kita peroleh lanjutannya. 2 dikali. Nah, pembagian pecahan. Pecahan diubah menjadi kali. Penyebut atau pecahan yang di bawah dibalik. X kuadrat artinya kan X kuadrat per 1. Berarti menjadi X kuadrat per 4 dikali 1 per X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat 1, 2 dibagi 4. Itu sama-sama dibagi 2. X kuadrat dibagi X kuadrat 1. 4 dibagi 2 atau 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Maka diperoleh 1 per 2. Munculkan. Munculkan apa yang kita butuhkan tapi nilainya 1. Butuh X per 2. Munculkan X per 2 per X per 2. Butuh X saja. Munculkan X per X. Saya tambahin contoh soal lagi. Sin 2X tambah sin 4X per 8X cos X. Nah, kita manipulasi dia. Sin 2X tambah sin 4X, 8X kali cos X ini kita ubah dulu bentuknya menjadi sin 2X tambah sin 4X per 8X dikali 1 per cos X. Lepas ininya, 8X dengan cos X-nya lepas. Maka tinggal, ini kan memecah bentuk penjumlahan pecahan. 5 tambah 3 per 2. Itu kan sama dengan 5 per 2 tambah 3 per 2. Nah, ini bisa kita pecah jadi sin 2X per 8X ditambah sin 4X per 8X dikali 1 per cos X. Ini tinggal dijabarkan. Sin 2X per 8X kita nggak perlu kalikan dengan 2X per 2X. Kenapa? Ini bisa kita pecah. 8X ini kan 4 dikali 2X. Pecah aja yang 8X itu menjadi 4 kali 2X. Karena ada bahannya. Kalau tadi dikalikan dengan setengah X per setengah X karena di bawahnya pernya nggak ada setengah X. Tapi ini pernya ada yang bisa dipecah. Tinggal dipecah. Sin 2X per 8X diubah menjadi sin 2X per 2X. Sisanya jadi 1 per 4. Sama, yang limit sin 4X per 8X juga tinggal 8X-nya aja yang dipecah jadi 4X kali 1. Limit X mendekati 0, 1 per cos X. Masukkan 0-nya ke dalam ini, ganti X-nya dengan 0. Cos 0, 1 kan? 1 dibagi 1 itu nanti 1. Untuk bentuk yang cos itu nggak perlu kalian kalikan lagi. Karena nilainya udah 1. Tapi kenapa yang sin dan tangan perlu? Sin dan tangan kalau dimasukkan sin 0 per 0. Kan nggak boleh 0 per 0. Sin 0 kan nilainya 0. 8 kali 0, 0. 0 per 0 nggak boleh. Nah, sekarang kalau udah kayak gini tinggal menyelesaikannya saja. Sin 2X per 2X 1. 1 dikali 1/4, 1/4. Sin 4X per 4X 1. 1 dikali setengah, setengah. Sudah beres. Samakan penyebut 1 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Oke? Jadi yang diminta itu memanipulasi bentuk persamaan trigonometri sedemikian rupa, tapi tanpa mengubah nilainya. Nah, saya akan review dari yang nomor 1.
Nomor 1 tadi soalnya limit X mendekati 0 sin 2X per tangan 4X kita peroleh nilainya setengah. Kenapa saya review? Sebetulnya ini nggak sulit. Dengan melihat soal saja kalian bisa menjawab. 2 sin kuadrat X per 2 dibagi X per sin X. Dapatnya tadi setengah. Kemudian yang bentuk soal ketiga tapi yang setelah dipecah. Sin 2X per 8X itu tadi kita peroleh nilainya seperempat. Sin 4X per 8X kita peroleh nilainya setengah. Oke, perhatikan. Sin 2X per tangen 4X dapatnya setengah. 2 sin kuadrat X per 2 dibagi X per sin X dapatnya setengah. Sin 2X per 8X dapatnya seperempat. Sin 4X per 8X dapatnya setengah. Perhatikan daerah yang saya lingkari ini. 2X, 4X, setengah. 2. Lah, ini X per 2-nya dikuadratin. Karena kan sin kuadrat. Kemudian 1, 1. Dapatnya setengah. 4, 8. Dapatnya seperempat. 4. 2, 8. Dapatnya seperempat. 4, 8 dapatnya setengah. Perhatikan baik-baik. 2, 4 jadinya setengah. 2, 8 jadinya seperempat. 4, 8 jadinya setengah. 2, ini X per 2 itu kan artinya 1 per 2X. Terus kuadrat. 1 per 2X kalau dikuadratkan kan jadi setengah kali setengah seperempat, kemudian ada 2. 1, 1. Diperoleh setengah. Oke. Gunakan sedikit pikiran. Pandangi yang saya kasih merah-merah ini dengan melibatkan sedikit pikiran. Maka tanpa mesti menyelesaikannya dengan cara tadi, memanipulasi tadi, langkah yang panjang tadi, melihat soal saja, kalian sudah bisa mendapatkan jawabnya. Tapi untuk limit X mendekati 0, sin dan tangan ya, yang melibatkan sin dan tangan. Kalau melibatkan cos, nanti ada lagi bentuknya. Oke. Untuk bentuk-bentuk yang sederhana ini yang tanpa harus kalian mencari, tolong dikuasai. Karena nanti kalau membahas soal-soal yang sifatnya objektif, ini sangat membantu mempercepat kamu menyelesaikan atau mendapatkan jawabannya. Lihat yang saya kasih tanda merah. Oke? Saya ulang lagi, untuk limit fungsi trigonometri, arahkan bentuknya menjadi bentuk sin X per X yang nilainya 1, atau X per sin X yang nilainya 1, atau tangen X per X yang nilainya 1, atau X per tangen X yang nilainya 1. Mengarahkannya adalah dengan cara memanipulasi sedemikian rupa, mengubahnya tapi tidak mengubah hasil. Bagaimana caranya? Kalikan dengan 1, karena apapun yang dikali dengan 1 adalah nilai benda itu sendiri. Kemudian satunya itu yang wujudnya disesuaikan. Kalau butuh 2X, kalikan dengan 2X per 2X. Kalau butuh A kuadrat, kalikan dengan A kuadrat per A kuadrat. Kalau butuh X kurang 1, kalikan dengan X kurang 1 per X kurang 1. Kemudian kalau sudah seperti itu, selesaikan aljabarnya hingga diperoleh hasilnya. Tapi untuk beberapa soal sederhana yang melibatkan sin dan tangan, itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan cepat tanpa perlu repot-repot memanipulasinya. Cluenya saya berikan di sini.
Silakan lihat sendiri dan ambil kesimpulannya. Dan saya cukupkan untuk materi limit fungsi trigonometri. Saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.